Oke, udah bisa aku mulai aba-aba? Udah bacakan dulu recordnya. Baru nanti record lagi ke siapa, Bang? Setelah Baba. Matikan dulu recordnya. Selamat malam, Bapak, Ibu, ataupun penonton yang menonton video ini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas hari kami dengan judul Perancangan Sistem Deteksi Rambu Lalu Lintas berbasis Computer Vision yang robust terhadap noise dan blur pada citra digital. Baik, kami ada 5 anggota, yaitu Salma Asila, Clara Kesia Panjaitan, saya Stefan Vintino Gulo, Ruth Kezia Imburi, dan Joshua Anugradi Bolon. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Ruth Kezia. Silakan. Baik, kita masuk kepada latar belakang di mana perkembangan teknologi computer vision saat ini telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah sistem deteksi objek pada citra digital. Rambu lalu lintas merupakan objek penting dalam sistem transportasi yang harus dapat dikenali dengan baik untuk mendukung keselamatan dan efisiensi berkendara. Namun, dalam kondisi nyata, citra rambu lalu lintas sering mengalami gangguan seperti noise, blur, serta perubahan pencahayaan yang dapat mempengaruhi akuransi deteksi. Oleh karena itu, diperlukan sistem deteksi yang mampu bekerja secara robust terhadap kondisi citra yang tidak ideal. Next. Adapun rumusan masalah, ada 3 rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem deteksi rambu lalu lintas berbasis computer vision pada citra digital. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan teknik processing dan argumentasi data untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap noise dan blur. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana performa sistem dalam mendeteksi rambu lalu lintas pada berbagai kondisi citra. Next. Adapun tujuan, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, merancang dan membangun sistem deteksi rambu lalu lintas berbasis computer vision. Yang kedua, meningkatkan ketahanan sistem terhadap noise dan blur pada citra digital. Yang ketiga atau yang terakhir, mengevaluasi performa sistem dalam mendeteksi rambu lalu lintas pada berbagai kondisi citra. Baiklah, Baiklah, untuk baik. pengetahuan pustaka di sini computer vision merupakan bidang yang memungkinkan mesin untuk melihat dan menggunakan kamera atau komputer sebagai pengganti mata manusia untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengukur objek sebelum diproses lebih lanjut secara digital. Dalam penelitian ini, computer vision ditetapkan untuk mendeteksi rambu lalu lintas secara otomatis dari gambar. Nah, untuk image processing merupakan tahap awal dalam mengelola citra yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar agar lebih mudah dianalisis. Tahapan ini digunakan untuk meliputi konversi gambar menjadi grayscale untuk menyederhanakan informasi, warna, Gaussian blur untuk mengurangi noise, serta edge detection untuk mendeteksi bentuk utama objek pada citra. Oke, next. Nah, untuk object detection merupakan salah satu tugas paling mendasar dan menentang dalam computer vision yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menentukan lokasi objek pada citra. Teknik dalam computer vision yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek sekaligus menentukan lokasinya dalam gambar. Hasil dari proses ini berupa
bounding box yang menunjukkan posisi objek. Dalam penelitian ini, object detection digunakan untuk mendeteksi posisi rambu lalu lintas pada citra digital. Selanjutnya, dataset YOLO. Dataset yang digunakan mengikuti format YOLO. You only look once. Dalam anotasi bounding box berupa X center, Y center, width, and height. Dataset ini dibagi menjadi data training dan validation, sehingga dapat digunakan untuk proses pengujian dan pengembangan sistem secara lebih terstruktur. Dataset yang dirancang untuk tugas klasifikasi, deteksi objek, dan segmentasi dengan berbagai kategori objek yang umum dijumpai. Nah, selanjutnya, robustness. Robustness merupakan kemampuan model deep learning untuk mempertahankan performanya sebagai variasi atau gangguan yang terjadi pada data masukan. Kemampuan sistem untuk tetap bekerja dengan baik meskipun terdapat gangguan pada citra seperti noise blur atau pencahayaan yang tidak stabil. Dalam penelitian ini, Robust diuji menggunakan citra yang lebih dimodifikasi untuk melihat ketahanan sistem melalui kondisi tidak ideal. Baiklah, untuk pengumpulan datasetnya di sini kami mengumpulkan dataset rambu lalu lintas Indonesia dari Kaggle. Dataset ini berisi berbagai jenis rambu lalu lintas seperti peringatan, larangan, perintah, petunjuk, dan lampu lalu lintas. Setelah diunduh, kemudian disimpan ke Google Drive dan bisa digunakan langsung di Google Colab. Next. Setelah data terkumpul, di sini terlihat distribusi jumlah datanya. Totalnya semua itu ada 2099 gambar yang terdiri dari 21 kelas rambu lalu lintas. Data dibagi menjadi 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah gambar pada setiap kelas relatif seimbang, sehingga model dapat belajar secara merata dan tidak hanya fokus pada kelas tertentu. Next. Di sini menguji dengan metode bounding box. Apa itu bounding box? Bounding box itu adalah kotak pembatas yang digunakan untuk menunjukkan lokasi objek pada gambarnya. Jadi bounding box ini membantu model mengetahui posisi rambu lalu lintas yang harus dideteksi. Di sini sudah dicek hasil anotasi dataset yang di kotak hijau digunakan untuk menandai posisi rambu pada gambarnya. Dari hasil pengecekan, bounding box sudah berada tepat pada objek rambu, sehingga data digunakan untuk proses selanjutnya. Next. Untuk tahap selanjutnya itu ada menggunakan teknik apa itu? Yang sebelumnya, yang tadi. Coba yang sebelumnya. Yang sebelumnya, oh enggak, next. Oke, tahap ini menggunakan teknik mosaik. Teknik ini menggabungkan 4 gambar menjadi satu gambar baru. Dengan cara ini, ukuran rambu menjadi lebih bervariasi. Tujuannya itu untuk agar model terbiasa mengenali rambu meskipun ukurannya kecil, posisinya jauh, atau sebagian tertutup. Next. Next. Karena penelitian ini berfokus pada ketahanan terhadap blur dan noise, di sini kami menambahkan bukan yang ini, yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya,
Di sini kami menambahkan gangguan. Next. Next. Di sini kami menambahkan gangguan buatan pada gambar berupa efek kabur, bintik-bintik, dan simulasi hujan. Tujuannya itu agar model belajar mengenali rambu dalam kondisi jalan yang tidak ideal. Selanjutnya itu analisis kualitas gambar datasetnya, di mana di sini menggunakan metode Laplacian variance. Semakin rendah nilainya, semakin buram gambar tersebut. Dari gambar, dari grafik ini terlihat bahwa sebagian gambar dataset memang sudah memiliki tingkat blur yang cukup tinggi. Next. Tahap terakhir itu model diuji menggunakan gambar jalan raya nyata. Sebagian besar rambu itu berhasil dideteksi dengan baik ditandai oleh bounding box pada objek. Sistem mampu mengenali rambu yang kecil, jauh, atau terkena pencahayaan yang kurang baik. Namun ada beberapa gambar yang sangat buram atau objeknya menyatu dengan latar belakang sehingga deteksi masih bisa gagal. Baik, selanjutnya itu adalah arsitektur dan metode. Di sini untuk melihat bagaimana sistem memproses gambar secara internal berdasarkan diagram alir YOLO ini. Lalu alurnya dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu di nomor 1 sampai gambar nomor 3, gambar mentah dari kamera masuk ke tahap preprocessing untuk dibersihkan dari noise dan blur menggunakan filter digital. Lalu ukurannya diseragamkan lewat proses resize dan normalize. Lalu yang kedua dari gambar nomor 4 sampai 6, gambar yang sudah bersih diekstrak fiturnya secara mendalam oleh jaringan CNN untuk mendeteksi bentuk geometris dan warna khas rambu lalu lintas. Yang dimana hasil ekstraksi ini bisa dibaca oleh detection heat untuk memprediksi letak kotak, jenis kelas rambu, serta nilai tingkat keyakinannya. Yang ketiga, pada gambar nomor 7 sampai 10, di sini akan dilakukan penyaringan akhir, di mana sistem menerapkan threshold atau batas minimum nilai keyakinan diikuti dengan teknik non-max superation. Teknik ini penting untuk mengeliminasi kotak pembatas ganda yang tumpang tindih, sehingga sistem hanya menyisakan satu kotak terbaik. Hasil akhirnya adalah object with label, yaitu rambu lalu lintas yang terkunci presisi di dalam satu kotak pembatas beserta nama kelasnya secara real time. Next. Next. Nah, di sini alasan kami memilih YOLO, karena YOLO dipilih karena mampu melakukan lokalisasi dan klasifikasi objek dalam satu proses inferensi, memiliki kecepatan tinggi untuk mendeteksi real time, serta memberikan akurasi yang baik pada objek kecil seperti rambu lalu lintas dengan biaya komputasi yang relatif efisien dibandingkan pendekatan two-stage detector. Next. Oke, baiklah masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk singkatnya ada di sini yang dibagikan ke normal, Gaussian blue dan sudden paper noise. Tapi sekali ini saya akan menunjukkan demonya. Baik, pertama dulu saya akan menjelaskan kodenya. Di sini ada folder CSS yang untuk style-style UI-nya, tapi untuk Vue.js, Control JS ini untuk mengontrol mode-nya, intensity, noise, start, dan threshold.
Jadi artinya contohnya intensity 1 sampai 10. Nah, maka kode ini juga yang bertanggung jawab untuk membuat severity-nya atau intensitasnya lebih tinggi. Dataset ini diambil dari data sini, kelas atau labels, dan dibuat bounding box-nya. Jadi setiap dataset itu, setiap rambuan itu dikasih bounding box dengan warna berbeda. Terus detektor ini yang bertanggung jawab untuk merender distrik tersebut. Di ada model 1, label YOLO diambil gambar dari dataset. Habis itu yang kedua, dianalisis dulu pixel-pixelnya untuk gambar uploadnya. Lanjut ke history itu untuk bagian history dari gambar-gambar yang sudah dideteksi. Jadi nanti ada UI khusus untuk list history eh, suksesnya gambar yang sudah dideteksi tersebut. Image processor ini bertanggung jawab untuk nge-apply gambar yang sudah di-upload biar ditambahkan angka Gaussian blur, juga intensitinya, dan noise-nya. Bedanya dari kontrol itu bagian dari slidernya untuk 1 sampai 10-nya. Main ini adalah main kodenya. Metrik ini seperti bagian untuk akurasinya. Untuk akurasinya. Dan UI ini ya self-explanatory. Dia untuk UI pada web pada umumnya. Baik, kalau untuk webnya, ya. Nah, ini tampak webnya. Di sini ada intensity-nya atau severity-nya dari 1 sampai 10. Semakin tinggi severity-nya, maka semakin parah dibuat gambar yang sudah diupload. Preprocessing robust ini harus aktif karena ini digunakan untuk preprocessing gambar tersebut biar dia robust. Baik, kita klik dulu. Untuk gambarnya ada di sini, tinggal diambil aja. Kita ambil 3. Coba dulu larangan berhenti, pilih. Nah, untuk yang kita buat saja confidence threshold-nya 0,440. Buat submit. Nah, lalu itu larangan berhenti dengan confidence 0,88. Ini metriknya. Presisi 100, F1-nya 85,3%, IO score-nya 87,9 dan recall-nya 100. Ini objek terdeteksinya dan di sini riwayatnya sudah sebelumnya. Gaussian blur kita buat sakit tingginya ini nggak nampak sama seperti orang yang buram gitu. Kita submit. Nah, ini terang karena preprocessing robustnya aktif. Jadi terdeteksi akan berhenti. Begitu juga dengan noise. Subpaper seperti ini. Yang speckle juga sama. Dan Gaussian noise juga seperti ini. Jika disubmit, maka seperti ini. Untuk gambar yang kedua, saya pilih area parkir saja. Untuk itu, saya pilih ini cocok. Kalau normal kita buat area parkir dengan confidence 80, Gaussian blur intensitas 10, nah confidence 0,7.
untuk yang intensitas tertinggi. Noise kita pilih saja yang Gaussian, Isaac Paper saja. Nah, dengan confidence 0,66. Jadi setelah dideteksi berkali-kali masuk ke riwayat deteksi seperti ini. Dan statusnya sedang, baik, sedang, tergantung confidence threshold-nya. Oke, disitulah disitulah untuk demo. Baik. Jadi kesimpulannya, dampak gangguannya itu noise dan blur terbukti merusak fitur visual citra dan menurunkan akurasi model deteksi objek standar secara signifikan. Keberhasilan sistem. Metode yang dikembangkan berhasil meningkatkan ketangguhan atau robustness model dalam mengenali objek pada citra yang kabur atau rusak. Yang ketiga, performa stabil. Sistem mampu mempertahankan akurasi yang optimal dengan kecepatan pemrosesan yang tetap mendukung kebutuhan real time. Saran untuk pengembangan web ini yang pertama variasi gangguan. Menguji sistem pada gangguan lingkungannya lain lebih kompleks seperti cuaca ekstrim. Jadi maksudnya ini gambar di sini ada sebuah rambu lalu lintas yang sesuai 21 dataset tersebut dan disertai seperti cuaca ekstrimnya, hujan, kabut atau kondisi minim cahaya. Kan kalau itu kan susah deteksi. Jadi ini cocok juga untuk variasi gangguannya untuk pengembangan web tersebut. Optimasi perangkat, mengoptimalkan arsitektur model agar lebih ringan sehingga dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi terbatas. Yang ketiga, pengembangan dataset, memperluas variasi citra pada dataset pelatihan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model di lapangan. Jadi rambunya ini yang tersedia hanya 21. Berarti masih ada rambu-rambu yang harus diambil selain 21 tersebut. Dan saran yang keempat itu mengkondisikan agar gambar yang non dataset bisa terdeteksi seperti gambar yang dari dataset tersebut. Oke. Sekian dari kami, tugas akhir dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.